Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina biizhari sayyidil bashar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yumha biha zambuna as-saghir wal akbar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi bituliz zaman zikruha yunsha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil mahsyar, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin, amin. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita yang selalu membersamai kita dalam acara zikir dan pembacaan sholawat. Di antaranya Kiai Haji Barmawi, Kiai Haji Abdul Jalil, Kiai Haji Hamzah, dan yang lainnya, juga termasuk seluruh pengurus masjid dan yayasan. Hadirin dan hadirat sekalian, pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Quran, yaitu kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Di samping Allah menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi, ternyata dalam kisah itu juga Allah ikut serta mengabadikan seekor anjing. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi, Allah sampai mengulang kata anjing sebanyak 3 kali. Mal fa'idatu min zikril kalbi fi qissati ashabil kahfi. Apa manfaatnya Allah sampai perlu mengulang kata anjing di kisah Ashabul Kahfi sebanyak 3 kali? Ternyata ia dulu ala anna mahabbatas salihin azimul fa'idah. Itu menunjukkan bahwa cinta kepada orang soleh, mengikut dengan orang soleh, manfaatnya besar. Kalau cinta dengan orang soleh saja, sampai-sampai anjing Allah sebutkan dalam kisah Ashabul Kahfi, bagaimana dengan cinta kita dengan Rasulullah? Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum
كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم لا يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ayo, ini termasuk ayat dalam Quran. Nanti akan ada yang mengatakan jumlah pemuda Ashabul Kahfi yang pernah Allah tidurkan dalam goa selama 309 tahun. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Pemuda-pemuda Ashabul Kahfi tidur dalam goa atau ditidurkan Allah dalam goa ibu selama 309 tahun. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan jumlah pemudanya 3 orang. Yang keempat anjing. Yang keempat anjing. Bayangkan dimasukkan. Ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi 5. Yang keenam anjing. Disebutkan sama Allah kalbun. Ada yang mengatakan jumlah Ashabul Kahfi 7. Yang kedelapan anjing. Kenapa kok kata anjing sampai diulang 3 kali? Najis. Tapi kenapa Allah masukkan ceritanya dalam kisah Ashabul Kahfi dan kisahnya menjadi dokumentasi historis Al-Quran? Kenapa ini? Ini menunjukkan bahwa ngikut orang yang soleh, cinta dengan orang yang soleh, manfaatnya besar. Bahkan kata Syekh Ahmad Ad-Dardir, satu di antara binatang yang masuk surga, menurut Syekh Ahmad Ad-Dardir, satu di antara binatang masuk surga bukan hanya untanya Rasulullah, tapi juga anjing Ashabul Kahfi. Ini baru senang dengan orang soleh. Bagaimana cinta dengan Nabi kita Muhammad. Terus enggak? Karena cinta itu menyebabkan pemiliknya ibu bapak bisa masuk surga. Meskipun ibu cinta dengan suami, tapi suami ibu imam yang adil, yang cintanya tidak pernah berkurang dimakan zaman dan masa. Kalau dulu sewaktu baru membina keluarga, sedikit-sedikit ibu dipuji, begitu banyak bintang di langit, hanya satu yang bercahaya, begitu banyak wanita cantik, cuma mama yang aku cinta. Gitu Kiai. Jamaah saya protes, itu mah dulu Pak Ustadz, sekarang sorry ye, gitu. Emang kenapa? Dulu begitu Pak Ustadz, sekarang mah nggak gitu. Saya kan di rumah kerja sendiri, tidak ada yang bantu, mulai dari cuci, nyetrika, masak, kan pegel, capek. Sambil tidur saya bilang sama suami, Bang, pintu sudah ditutup. Dijawab Pak Ustadz, sudah. Jendela sudah. Garasi, kata suami saya, semua dari saya tutup, cuma mulut lo yang belum gue tutup. Berubah lagi cintanya. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, inni uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Imam Syafi'i hafal Quran. Al-Muwatta sejak kecil sudah dihafal. Kitab pertama yang berisi hadis Nabi, karya Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan dalam ad-diwannya, inni uhibbus salihin
Aku cinta dengan orang soleh. Walastu minhum, meskipun aku bukan orang soleh pun. Aku cinta dengan orang soleh, walaupun aku bukan bagian dari mereka orang yang soleh. Kenapa aku cinta dengan orang yang soleh? Kata Imam Syafi'i, la'alli an anala bihim syafa'ah. Karena dengan mencintai orang yang soleh, aku berharap aku bisa mendapatkan syafaat dari orang-orang soleh. Kalau cinta dengan orang-orang soleh, termasuk ulama-ulama kita, guru-guru kita, cinta kita dengan orang-orang soleh bisa menyebabkan dapat syafaat. Bahkan jangankan ulama, kalau kita punya teman sahabat soleh saja, kata Syekh Hasan Al-Basri atau Al-Bisri, itu manfaatnya besar. Istaghsiru minal ashabis salihin fa innahum yanfa'un yaumal qiyamah. Perbanyaklah punya teman dari kalangan orang-orang yang soleh. Fa innahum yanfa'un yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya orang yang soleh itu, temanmu yang soleh itu bermanfaat pada hari kiamat. Maka syekh tersebut ditanya, qila wa ma yanfa'un? Bagaimana orang yang soleh itu manfaat pada hari kiamat? Kata Syekh Hasan Al-Basri, bernama ahlul jannati fil jannah wa ahlun nari fil nar. Ketika nanti ibu penghuni surga sudah masuk di surga, penghuni neraka sudah berada di neraka. Qala qailun min ahlil jannah, maka di dalam surga ada seorang soleh yang masuk surga berkata, setelah dia melihat-lihat kanan kiri, dia tidak menemukan temannya dan sahabatnya di dunia. Orang yang soleh ini setelah mendapatkan nikmat surga, ibu, nanti yang kita makan di sini yang enak, itu nanti kita akan dapati lagi di surga, tapi dengan sifat yang berbeda. Kalau makanan yang kita makan di sini enak, kalau kita nggak makan sehari 2 hari basi, tapi nanti makanan-makanan surga kiai ya, tidak ada yang basi. Sama. Makanya kan ada penghuni surga tuh yang ketika dikasih rezeki, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadza alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Ketika nanti ibu kita semua dapat rezeki makanan buah-buahan di surga, terus apa? Ini dulu yang saya juga pernah dapat. Buah-buahan, apel, ini juga dulu yang saya pernah makan di dunia. Tapi bedanya, di dunia kita makan apel, nanti harus keluar dengan bentuk dan bau yang sama. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Ibu, makanan yang kita makan, buah-buahan yang kita makan, nanti mau tidak mau di dunia ini harus keluar dengan bentuk dan bau yang, karena jadi kotoran kan? Sedangkan di surga, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, maka nanti tidak akan keluar. Karena penghuni surga tidak meludah dan tidak buang air. Inna ahlal jannati ya'kulun wa yashrabun wa la yadfulun wa la yatagawwatun. Sesungguhnya penghuni-penghuni surga, mereka makan, mereka minum, tapi tidak ada yang meludah, tidak ada yang buang air. Penghuni surga tidak ada yang buang air. Bu, kalau buang air apalagi perutnya lagi mulus, kamar mandinya ngantri sama anak. Bu, di surga enggak gitu. Ini nikmatnya. Nah, ketika penghuni surga itu sudah masuk surga, dapat nikmat surga, dia nengok kanan kiri. Ternyata si penghuni surga tersebut tidak menemukan sahabatnya di dunia. Mana sahabat saya di dunia? Ternyata sahabatnya di dunia, temannya di dunia, berada di neraka. Apa permintaan penghuni surga yang tidak dikabulkan Allah?
Ketika dia makan nikmat, minum nikmat, tengok kanan nggak ketemu temannya di dunia, tengok kiri dia tidak mendapati sahabatnya di dunia, maka sang penghuni surga tersebut berkata kepada Allah, Ya Rabbi, la taktamilu lazzati hatta ara sadiqi fid dunya. Ya Allah, nikmat surga ini terasa belum sempurna sampai saya bisa melihat sahabat saya di dunia. Di mana teman saya di dunia dulu? Di mana kawan saya di dunia dulu? Kok saya tidak menemukan di surga? Dalam kisah ini ternyata sahabatnya sedang disiksa. Tapi karena sahabatnya yang soleh, yang berada di surga, ingin ketemu, maka sahabatnya yang sedang disiksa diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Sehingga penghuni-penghuni neraka lain bertanya, siapa orang ini? Apakah bapaknya orang yang mati syahid? Tidak. Apakah ada keluarganya yang mati syahid? Tidak. Tapi kenapa diselamatkan dari neraka? Maka dijawab, karena orang ini beruntung ketika di dunia dia senang dan punya sahabat orang yang soleh. Ini baru orang soleh. Sekarang bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Kalau orang yang soleh saja bisa membantu, bagaimana dengan Nabi kita Muhammad? Makanya sholawat kita tidak rugi. Dan sholawat dibaca kapan saja cocok. Betul apa betul? Saya kemarin ceramah di daerah Sawangan Bogor. Mohon maaf, yang ceramah 7 orang. Turun dari mobil diarak sama anak muda. Sepanjang jalan anak-anak remaja cium tangan saya kasih. Kanan, kiri, belakang, tarik. Begitu sampai di panggung saya kaget, batu cincin hilang batunya. Mana batu bacan, belinya 20 juta. Karena kebanyakan yang cium tangan. Sambil jalan diarak, Bu, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Nabiyuna, Muhammadun, Muhammadun, Muhammadun Habibuna. Itu kan termasuk sholawat juga. Cuma yang saya bingung, ini lagunya saya hafal kayak iramanya nih. Saking asiknya sampai panggung ingat ternyata ini lagu Iwa Peye, Iwa Peye. Bu, Pak, karena memang cinta sama Nabi itu paling enak. Makanya kan sahabat-sahabat Nabi itu ada yang sambil menari-nari. Baca sholawat itu sambil menari-nari. Kenapa? Karena memuji-muji Rasulnya. Makanya sholawat itu dibaca malam seperti tadi, cocok. Betul saja. Dibaca sebelum subuh, orang masih tidur, cocok. Sebelum subuh, enak. As-salatu wassalamu alaihi. Sholawat. Ya Rasulullah. Kenapa pada bengong? Bu, Pak, terus enggak? Oleh sebab itu kalau cinta, senang dengan orang yang soleh bermanfaat, apalagi sholawat dan cinta kita kepada Rasulullah. Dalam satu kitab, ini lanjutan cinta, judulnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, karya Imam Abu Nuaim. Ada cerita ibu. Cerita tentang apa? Cerita tentang seseorang di kalangan Bani Israel yang maksiat, hidupnya penuh dosa selama 200 tahun. Berapa tahun? Kana fi Bani Israila rajulun. Diceritakan pernah ada seorang yang hidup di zaman Bani Israel.
Seseorang yang asallaha mi'atai sana, maksiat kepada Allah, hidupnya penuh dengan dosa selama 200 tahun. Pokoknya 200 tahun maksiat. Kalau kita kan alhamdulillah, walaupun begini-begini masih sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Meskipun subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asyar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Kok jadi ngaku? Ini si pemuda ini maksiatnya nggak tanggung-tanggung 200 tahun. Bu, di tengah maksiat 200 tahun, summa mata, meninggal. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita yang hadir husnul khotimah. Mau nggak husnul khotimah? Ini kan zikir, Ustaz, ya. Ada itu zikirnya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Coba. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kota Madinah terang benderang, di sana makam Rasul pilihan. Walaupun jauh di negeri orang, kangen dan rindu tak tertahankan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin. 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 Kangen nggak sama Madinah? Ini guru kita baru pulang, enak nih. Alhamdulillah. Terus enggak? Ini pemuda yang maksiat 200 tahun kemudian meninggal. Bu, masyarakat begitu ini pemuda meninggal, maksiat 200 tahun. Senang. Kenapa? Karena masyarakat menganggap biang kerok. Ini biang kerok mati nih. Fa'akhazuhu birijlihi. Masyarakat yang menganggap pemuda ini biang kerok karena maksiat 200 tahun kemudian menyeret pemuda tersebut. Menyeret pemuda tersebut. Kemudian dilempar ke tempat pembuangan sampah. Karena maksiatnya berapa tahun? 200 tahun. Ternyata setelah masyarakat puas mengeksekusi dan masyarakat menjadi eksekutor rame-rame, dilempar pemuda tersebut yang maksiat 200 tahun ke tempat sampah. Ternyata Allah mewahyukan kepada Musa, Ya Musa, anikhruj wasalli alaih. Ya Musa, ada hambaku yang meninggal dunia, dilempar ke tempat pembuangan sampah. Kata masyarakat, orang itu maksiatnya tidak tanggung-tanggung 200 tahun. Sekarang aku perintahkan ya Musa, datangi tempat tersebut, urus jenazahnya, mandikan dan sholatkan.
Nanti kita pasti tanya, emang Nabi Musa sholat? Nabi Isa aja juga sholat, tapi beda sholatnya dengan kita. Kata Nabi Isa, Inni Abdullah, ataniyal kitab, wa ja'alani nabiyya, wa ja'alani mubaraka, aynama kuntu, wa awsani bis salati, waz zakati, ma dumtu hayya. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis sholati. Nabi Isa saja diperintahkan salat. Allah panggil Nabi Musa, ambil jenazahnya, mandikan, salatkan. Ya Rabbi, anna bani Israel syahidu annahu asaka mi'atai sana. Penduduk menyaksikan orang ini biang kerok, maksiatnya 200 tahun. Kenapa sekarang aku kau perintahkan untuk mengurus jenazahnya dan menyolatkan? Kata Allah, demikianlah memang dia maksiat 200 tahun. Tapi biar kamu tahu ya Musa, kullama nasyarat Taurah wajada fiha isma Muhammad qabbalahu wa wada'a fi ainaihi wa shalla alaihi. Kata Allah kepada Musa, tapi biar kamu tahu, walaupun masyarakat bilang orang ini maksiatnya 200 tahun, tapi orang ini punya kebaikan. Pernah ketika dia membuka Taurat, di dalam Taurat dia menemukan nama Nabi Muhammad. Di dalam Taurat dia menemukan nama Nabi Muhammad. Maka nama Nabi Muhammad yang dia temukan dalam Taurat dicium, kemudian orang tersebut bersolawat kepada Nabi. Padahal dia hanya baru menyaksikan namanya, nabinya belum diutus. Kata Allah, sebab itu dia mendapatkan syafaat. Ayo, ini Bani Israel maksiat 200 tahun karena melihat nama Nabi Muhammad dalam Taurat, dicium, bersolawat, dapat syafaat. Bagaimana dengan kita yang tadi membaca solawat malam hari ini? Allahumma salli wa sallim wa barik Allah. Makanya dulu belum banyak radio, di Jakarta baru satu, Radio Asyafi, isinya sholawat. Pagi-pagi, sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il anam badrit tamam nuril qamari. Sallallahu ayo Nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il anam badrit nuril qamari. Ada lagi tuh, salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Bu Allahumma salli ala sayyidi Terus wa ashghili zalimin bizzalimin. Allah semua Sayyidina Muhammad wa ashghili bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mudah-mudahan anak-anak kita karena sholawat jadi pintar. Bu, pintar matematika,
Kalau 2 tambah 2 4 ditulis sama anak kita, 2 tambah 2 4, bukan 400. Iya, pinter matematika gara-gara sholawat. Enggak, ini ceramahnya jangan kemana-mana, ke sholawat aja. Ini kenapa jadi pada ketawa ini? Jadi maksiat 200 tahun, Nabi Musa ambil jenazahnya, urus, diperintahkan untuk disolatkan. Kenapa? Gara-gara melihat nama Nabi Muhammad dalam Taurat, dicium, Allahu Akbar. Kemudian dia bersolawat kepada Nabi. Padahal nabinya belum ada, tapi cahayanya sudah Allah ciptakan. Fasubhana min malikin aujada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa Adam min at-tinil lazim. Maha suci Allah yang sudah menciptakan cahaya Nabi Muhammad lebih dahulu sebelum penciptaan Adam alaihi salam. Kalau Bani Israel pemuda tersebut maksiat atas syafaat, apalagi kita. Makanya malam hari ini mudah-mudahan kita yang hadir, yang cinta kepada Nabi, kemudian memperbanyak baca sholawat, hidup kita bukan hanya sekedar cinta dengan Nabi, tapi menjalankan sunnah-sunnahnya. Pasti kita akan bersama dan berkumpul bersama Rasulullah. Ingat, cinta kita kepada keluarga bisa membawa kita kepada surga. Apalagi cinta kita kepada Rasulullah. Sebab seorang sahabat itu tanya, mata saat, ya Rasul, kapan kiamat? Nabi balik tanya, ma'a'adatta laha. Kau tanya kapan kiamat? Apakah kamu sudah punya bekal menghadapi kiamat? Ma'a'adattu laha bikatsiri salatin wa shaumin wa zakat. Saya belum punya bekal ya Rasul. Saya belum punya bekal ya Rasul. Salat saya belum sempurna. Sedekah saya masih tertinggal. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Tetapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Saya cinta kepadamu ya Rasul. Apa kata Rasulullah ketika orang itu bilang, tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Malam ini kita cinta kepada Rasul, kita baca sholawat, hidupkan sunnah Nabi, maka nanti kita dikumpulkan kembali bersama orang-orang kita cintai di dalam surga, menjadi tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.